kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng, tentunya masih sama VJ. Dan kali ini kita ngobrolnya sama Pak Sofyan nih, selaku Wakasek Kurikulum dan Kesiswaan di SD ITL Kausar. Tadi kita nggak sempat nanya-nanya lebih jauh ya Pak Sofyan, jadi mungkin di sini nih lebih concernnya. Tadi kita udah ngobrol sama Pak Arif selaku koordinator pendidikan itu. Nah sekarang ada Wakaseknya nih, berarti kan yang menaungi dari si koordinator pendidikan itu ya Pak. Tapi sebelumnya Pak Sofyan udah berapa lama sih Pak di SD ITL Kausar? Berapa lama ya? Sebenarnya saya ini masuk di SD ITL Kausar baru tahun ketiga gitu. Jadi ketika saya masuk ke Al Kausar itu, Al Kausar udah berkembang, udah maju gitu. Ya berarti tapi lumayan juga ya 3 tahun, berarti zaman masuk pas corona nggak sih Pak? Ya, COVID ya? saya masuk ke Al Kausar itu pada saat corona. Jadi saya nggak pernah ketemu tuh sama anak-anak gitu. Berarti baru sekarang nih offline ya anak-anak? Anak-anak offline sudah berjalan hampir 2 tahun lah. Jadi baru ketemunya baru-baru ya sama anak-anak ya, menyesuaikan berbagai karakter anak-anak. Apalagi sekarang langsung membawanya Wakasek Kurikulum dan Kesiswaan gitu. Berarti membawanya apa aja sih Pak kalau bagian kurikulum dan kesiswaan tuh ada apa aja di bawah-bawahnya? Kalau di kurikulum itu ya termasuk dari karakter yang tadi ya, sebenarnya tugasnya itu hanya mengatur dan mungkin para penanggung jawabnya itu yang melaksanakan gitu. Kayak mengatur jam kerja mengajar guru, terus mengatur perencanaan pembelajaran dalam 1 semester atau dalam 1 tahun, terus juga mengatur program pengayaan dan remedial seperti itu. Kurikulum, kesiswaan, banyak semuanya diatur dari si ini ya, di bidang gitu ya. Kalau kesiswaannya mungkin kita membuat program yang berhubungan dengan kesiswaan itu dalam 1 tahun. Dan biasanya dalam 1 tahun itu kan ada beberapa acara ya, contohnya hari peringatan besar Islam, terus hari nasional, bikin event-event. Berarti kalau di SMP, kalau di SD belum ada OSIS berarti ya Pak? Belum ada. Berarti langsung di bawahnya pembedanya langsung sama guru-guru ya berarti ya. Nah itu gimana Pak perkembangannya sejauh ini 3 tahun, 2 tahun berarti ya udah mengalami ini offline gitu ya. Perkembangannya sejauh ini gimana anak-anak Pak? Jujur saya sih lebih senang belajar offline gitu kan, karena kita dituntut untuk bisa mengetahui karakter siswa dengan berbagai macam murid gitu kan ya. Kita harus benar-benar tahu cara menghadapi siswa yang karakter seperti itu dengan cara apa gitu kan. Ada memang siswa itu dari segi penangkapan ada yang cepat, ada yang memang kurang. Nah, siswa yang kurang ini akan kita berikan pengajaran yang lebih seperti itu. Jadi maksudnya nggak disamaratakan ya, berarti sesuai dengan kebutuhan si siswanya itu. Luar biasa nih SD ITL Kausar ya. Jadi nggak, kalau zaman dulu kan kayak ya udah gitu ya, maksudnya semua orang ya udah sama gitu kan. Tapi kalau sekarang udah ada maksudnya concern, wah bisa dilihat ya lebih aware ke personal siswanya gitu ya. Tapi ngomongin soal pendidikan yang tadi life skill itu, nah itu yang melatar belakangi dan kapan sih Pak dibangunnya si pendidikan dan life skill itu? Kalau dibangunnya kapan atau apa yang melatar belakangi diberlakukannya pendidikan karakter dan life skill itu saya kurang tahu persis ya. Tapi ya ada bahasanya itu tuh jadinya pas kapan? Bahasanya mungkin baru-baru ini berarti ya? Ya sudah cukup lama sih, cuman mungkin penamanya itu berbeda gitu. Jadi concernnya tuh lebih ke apa kalau si pendidikan? Lebih ke yang tadi ya? Iya, seperti yang tadi sudah Pak Arif jelaskan gitu kan. Ya karakter itu ya tujuannya untuk membangun si anak itu mempunyai karakter yang tangguh dari segi agamanya, dari segi sosialnya, dari segi budayanya. Nah, untuk membuat kurikulum ya kan berhubungan sama Bapak ya. Nah, itu untuk kurikulum berarti Bapak khusus di kelas bawah juga atau all of? Kalau saya khusus di kelas bawah. Berarti 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, itu gimana Pak? Membuat kurikulum anak-anak yang maksudnya 1, 2, 3 kan termasuk masih baru-baru, atau maksudnya gimana sistemnya? Apalagi mungkin peralihan dari online ke tiba-tiba bikin kurikulum baru, atau memang sama kurikulumnya apa gimana? Kalau jadi gini, jadi kita itu menerapkan kurikulum yang memang lebih difokuskan kepada kebutuhan siswa. Jadi tidak bisa disamaratakan
berbeda dengan pendidikan yang zaman dulu, gitu kan. Jadi kebutuhan siswa ini seperti ini, ya kita harus melakukan sesuai kebutuhan siswa tersebut, seperti itu. Jadi nggak bisa disamain gitu ya setiap orang gitu ya. Gitu. Tapi berarti untuk sejauh ini berarti ngurusin jam-jam kerjanya guru-guru juga gitu ya? Iya. Berarti kalau misalkan untuk jam pembelajarannya dari jam berapa sampai jam berapa anak-anak? Kalau mulai sih masuk kita tetap jam 7 ya. Nah, nanti setelah jam 7 bel itu anak-anak harus sudah mulai baris nih. Iya. Jadi pendidikan karakternya mulai anak itu dari berangkat. Sebelum masuk ke masuk jam berapa, Pak? Masuk jam 7. Jam 7.00. Jam 7.00. Jadi sebelum masuk yang seperti Pak Arif tadi katakan, kita baris nih. Baris kayak kan ada ikrar siswa atau janji siswa, atau dia itu bisa apa namanya ya? Apa sih disebutnya? Ada pengucapan. Ya, ada pengucapan di awal. Dari segi conversation, percakapan bahasa Inggris itu termasuk juga karakter. Kayak misalkan dari conversationnya, halo, good morning, gitu kan, menanyakan. Masuk tuh program bilingual. Masuk program bilingual, dan itu juga termasuk program karakter seperti itu. Jadi berarti program bilingual, kalau tahsin tahfiz masuk juga nggak ke kurikulum dan kesiswaan iya, ini? tahsin tahfiz juga untuk saat ini di bawah kurikulum. Di bawah kurikulum. Iya. Nah, di bawah kurikulum tuh ada apa aja, Pak? Selain misalnya tahsin, program bilingual, terus ada apa lagi di bawah? Bilingual, terus juga tahsin tahfiz ya, terus karakter dan juga life skill. Kalau eskul gitu masuk nggak berarti? Iya, eskul juga termasuk. Nah, tapi enggak, eskul itu masuknya ke kesiswaan. Kesiswaan. Iya. Tapi masih di bawah Bapak berarti? Iya, betul. Nah, itu eskul-eskulnya berarti anak-anak juga diwajibkan gitu nggak sih, Pak? Apa gimana? Ada memang eskul yang diwajibkan. Ada Seperti memang apa tuh, Pak? Kalau eskul yang wajib itu ya pramuka. Emang kayaknya pramuka emang wajib ya di ini ya? Iya, dan juga ada kita itu bilingual class. Nah, itu wajib. Berarti kalau untuk penambahan tadi eskul itu di luar jam sekolah atau seperti apa? Kita memasukkannya eskul wajib itu ke dalam pembelajaran. Jadi masuk ke jam pembelajaran. Jadi masuk dalam penilaian juga berarti? Iya, betul. Biasa sekali. Tapi berarti nih Pak Sofyan tuh membawahi berbagai program-program yang sangat luar biasa di SD Kausar ya. Ada program bilingual, program tahsin tahfiz, sama ini program pendidikan karakter yang sekarang udah jadi penilaian khusus tersendiri di SD Kausar gitu. Tapi sejauh ini nih Pak, mungkin tahun ketiga ya di SD Kausar gitu. Apa sih tantangannya gitu? Apa ya? Menghadapi anak-anak dan menghadapi kurikulum kesiswaan gitu kan pastinya. Ya, tantangannya menurut saya untuk saat ini sih sabar itu yang paling penting gitu kan ya, karena kita menghadapi berbagai macam karakter siswa, kita tidak bisa menyamaratakan si siswa itu gitu. Jadi ya tuntutannya harus sabar, karena yang tadi sudah dikatakan juga siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda. Ketika ada siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda, kita harus sabar, kita harus menyisihkan tenaga kita di luar jam pelajaran. Tujuannya untuk membangun si siswa itu sendiri gitu. Jadi udah punya effort lebih ya untuk membentuk anak-anak gitu. Ya karena itu udah menjadi suatu kewajiban ya. Sih, tapi suka dukanya apa sih Pak selama mengajar mungkin atau jadi wakasek gitu di SD? Kalau wakasek mungkin baru ya. Kalau suka. Oh berarti dari awal tuh udah langsung jadi wakasek atau dari? Enggak, saya baru tahun ketiga. Tahun ketiga jadi wakasek. Jadi wakasek. Oh, kalau untuk ngajarnya berarti di SD Kausar sudah 3 tahun. Tahun ketiga sekarang ini. Sama berarti ya. Berarti sempat ngajar atau jadi apa Pak? Langsung ditunjuk jadi? Sempat ngajar. Dan kebetulan saya selama 3 tahun ini ada di kelas 3. Ada les 3? Iya. Jadi saya nggak naik kelas tuh. Kelas 3 terus ya. Jadi kalau kelas 3 ketemu sama Mas Sofyan. Iya. Oke. Tapi itu apa namanya? Gimana sih Pak dari Wakasek sendiri itu ya, cara ngebentuk karakter building itu untuk anak-anak tuh gimana inisiasinya tuh? Sebenarnya tadi udah dijelasin sama Pak Arif ya, gitu kan. Jadi karakter itu dibentuk mulai dari anak-anak itu berangkat ke sekolah sampai dia masuk sekolah. Nah, di situ kita bisa mengamati si karakter itu dan kita juga bisa mewawancara. Contoh, di kita ini setiap
pagi itu ada jamnya cerita pagi. Cerita pagi gimana tuh? Cerita pagi. Jadi nanti siswa ini kita giliran untuk dia itu berbicara di depan kelas, dia menceritakan gitu ya aktivitas dia selama pulang dari sekolah sampai dia masuk kembali ke sekolah gitu kan. Seru banget ya didengerinnya sama jadi dia storytelling di depan teman-teman. Iya, jadi audiensnya itu ya teman-temannya itu. Gitu. Jadi anak-anak SD juga udah diajarkan storytelling. Iya. Tapi gimana sih Pak sejauh ini kalau kesah yang mungkin dirasakan orang tua yang mungkin nyampe nih didengar oleh Pak Wakasek kesiswaan dan kurikulum apa? Kalau kesahnya gini ya, mungkin orang tua sekarang ini banyak yang sibuk bekerja gitu. Jadi si orang tua ini menitipkan anaknya ke sekolah yang memang dia ini udah mempercayai si anak ini harus dididik di sekolah tersebut. Gitu. Jadi ya mau nggak mau kita diamanahkan, juga diamanahkan kayak gitu. Jadi orang tua itu lebih seneng anak itu berlama-lama di sekolah sebenarnya. Jadi ya selain nggak khawatir nggak khawatir kan zaman sekarang kita tahu sendiri kan ya gitu. Jadi orang tua itu lebih mempercayai anak-anak itu lebih lama di sekolah karena di situ ada yang mengontrol, gitu, ada yang memberi nasihat gitu kan. Jadi PR besar nggak Pak? Zaman sekarang yang mungkin lebih sangat anak-anak luar biasa sekali perkembangan informasinya dia dapat dari manapun gitu ya Pak. Iya betul. Apalagi dengan perkembangan zaman ini menyesuaikan untuk menerapkan untuk membentuk anak-anak tuh lebih effort kah atau justru lebih enak karena mereka jadi tahu banyak hal atau gimana? Iya. Mungkin ada sisi positif, ada sisi negatif ya dalam penggunaan gadget ya. Itu kan ya, jadi kita juga memberi masukan kepada orang tua agar si anak itu tidak berlebihan menggunakan gadget ketika berada di rumah gitu. Karena dampak dari teknologi sekarang itu sangat sangat riskan gitu kan, apalagi untuk anak-anak di jenjang sekolah dasar kayak gitu. Mungkin kalau di sekolah kita bisa mengontrol, tapi kan kita kalau di rumah nggak tahu nih. Jadi kita juga memberi masukan kepada orang tua agar si orang tua itu bisa memberi jam ketika si anak itu menggunakan gadget. Oke, menurut Pak Sofyan nih, seberapa penting sih karakter building yang sampai pada akhirnya mungkin sekarang bahkan jadi concern tersendiri di SD Al-Kausar? Gitu. Ya, Al-Kausar ini sedang menciptakan kultur atau ciri gitu, bahwa si siswa atau output keluaran dari Al-Kausar ini supaya memiliki akhlak yang bagus, memiliki sifat-sifat yang memang dia itu baik, memiliki sikap-sikap yang religius dan agamis. Nah itu, jadi kita terapkan karakter-karakter itu sesuai dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai budaya. Tapi sejauh ini manfaatnya apa nih Pak yang sudah mungkin diterapkan sampai pada akhirnya ada kegiatan rutin di sesi pendidikan ini gitu kan, karakter building gitu kan, life skill ini, apa manfaatnya mungkin dirasakan sejauh ini nih Pak sama anak-anak dan orang tua khususnya mungkin? Yang paling saya cermati ya manfaatnya itu jadi anak-anak itu jadi lebih berani gitu kan. Ada anak yang memang dia bisa tapi dia menutup diri untuk tampil. Jadi dengan diterapkan karakter ini anak-anak bisa lebih berani mengungkapkan sesuatu, speak up gitu. Jadi anak-anak justru sekarang tuh lebih banyak speak up ya? Iya betul. Ya karena memang confident banget. Kurikulum sekarang ini ya lebih berfokus kepada siswa. Guru hanya fasilitator saja. Apalagi mungkin di SD Telkomsel sudah pakai kurikulum merdeka ya? Iya. Luar biasa sekali. Jadi mungkin anak-anak justru sekarang dengan perkembangan teknologi, anak-anak mungkin jadi terlatih dengan lebih speak up, berani berbicara, nanya-nanya kayak gitu di SD udah terbangun ya Pak? Berbeda kalau zaman saya dulu ya, masih aduh kamu deh gitu ya. Masih malu-malu, tapi anak sekarang itu ya mungkin seiring perkembangan zaman gitu ya, jadi cara pandangnya juga berbeda gitu. Oke, mungkin nih terakhir Pak Sofyan gitu ya, selaku Wakasek kurikulum dan kesiswaan, harapannya apa nih Pak? Ya harapannya sih anak-anak yang sekarang ada di Al-Kausar itu menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, mempunyai kreativitas yang tinggi, terus juga
sifat-sifat yang memang baik lah, supaya itu bisa dilihat dari masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjadikan Al-Kausar ini kiblat bagi sekolah-sekolah lain, khususnya di wilayah Cikarang Pusat gitu. Semoga dengan harapan-harapan tadi yang disampaikan bisa terrealisasi, dan semoga nih SDIT Al-Kausar bisa jadi ya gitu kiblatnya sekolah-sekolah lain gitu ya. Khususnya di jenjang sekolah dasar ya. Betul gitu. ya, dengan penerapan-penerapan yang mungkin dilakukan oleh tenaga pengajar di SDIT Al-Kausar, program-program unggulannya sangat luar biasa nih pemirsa. Diinformasikan kembali lagi-lagi ya, SDIT Al-Kausar sudah membuka gelombang pendaftaran pertama. Jadi ini pemirsa di rumah, kalau misalkan ayah bundanya udah nyari ini SD terbaik, ini SDIT Al-Kausar. Jadi rekomendasi yang harusnya pemirsa dan ayah bunda di rumah bisa kunjungin langsung aja ya di website atau scan QR di bawah ini untuk informasi lebih lanjut soal SDIT Al-Kausar. Oke Pak Sofyan, terima kasih banyak atas waktunya, sudah menyempatkan langsung untuk sharing sama kita semua, dan semoga bisa jadi rekomendasi atau jadi berbayang nih ayah bunda di rumah untuk bisa menetapkan hatinya untuk bisa memasukkan anaknya ke SDIT Al-Kausar. Terima kasih Pak Sofyan, terima kasih juga pemirsa BR TV udah nonton ngobrol bareng. Saya Fia Junita dan juga Pak Sofyan pastinya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.